Balik lagi di OTD. Obrolan of today. Aku tuh, aku tuh pingin nanya sesuatu tapi harus ditanggepin Oh ya. ya pasti, saya masih menanggapi apapun kata Anda pasti saya tanggapi. Mas, Apa? aku tuh wondering deh, kamu tuh ngebayangin gak sih kalau misalnya sekarang ini ada bidadari yang turun dari langit? Gue tonjok lo pengen nimpalin. Iya. Gue nimpalin yang bagus Iya. ya. Maksudnya kamu turun dari langit karena kamu seperti bidadari. Senang, happy, senang. Kalau bentuk segede gue turun dari bidadari kayaknya nggak mungkin smooth ya. Ya, turun ya. Gitu. Berat ya. Oke, bintang tamu kita hari ini berkaitan dengan bidadari. Kenapa aku sounding tentang hal bidadari? Karena yang sosok yang satu ini nempel banget image-nya bahwa dia ini seorang bidadari. Siapa? Langsung saja, ini dia, Marshanda. Oh my God, baby, baby, don't you see? I can't see. Ini Marshanda tengah sini. Oh ya, Ntar saya masih ada urusan sama dia. Ya. urusan apa? Anda itu, saya mau jujur boleh ya? Silakan. Anda tuh punya salah sama saya. Salah apa? Iya. Jadi setelah Anda terakhir kali ke rumah saya, Kayak gue tahu nih apa. saya harus bersihin rumah saya 3 hari loh. Masa nggak mungkin lah? Ini sampai diginiin segala loh bahu gue. Pakai tegamat beneran Mas Dedi. Waduh. Nggak mungkin lah masa 3 hari sih. Dia ngotorin rumah gua Nggak dari mungkin 3. ujung depan sampai ujung belakang. Kotor rumah gua gara-gara dia doang. Lu nggak usah ceritakan apanya, iya tidak? Iya bener. Tuh. Itu bener banget. Tuh, Kalian berdua ngapain? Kita Tahu Anda. kita syuting dan gitu. Gila deh. dan syuting. Marshanda! Happy New Year. Happy Welcome New to OTD. Year. Please have a seat. Oke. Ya, mau minum apa? Minum. emang ada? Hah? Ada, sejak kapan kita ada minum? Ya anggap aja gue jadi sembako di acara-acara apa. Oh iya. Itu boleh. Please have a seat. How are you? I'm Gimana tahun good. 2021? Seorang Marshanda. Biasa aja sih. Maksudnya Ada alhamdulillah apa sesuatu sehat. yang baru? Yang pasti sih pas malam tahun baru jam 12 tidur gitu ya, tanda-tanda kayak udah melewati masa-masa. Masa-masa Nanti nggak sih dugem. masa-masa pengen seru-seruan. Lu pengen- tidur? Wow jam 12. Jadi lu nggak countdown dong? Enggak, Oh ya? sumpah enggak. Jadi bener-bener jam 11 tuh kayak mikir. Kalau gue tidur nggak apa-apa kan ya gitu. Nggak Kan udah apa-apa, ngantuk, terus bener. kayak udah males, terus kayak nggak mau. Karena because Cuman karena peer a New Year is pressure harus just another bangun. day gitu kan maksudnya kan. Lu tidur beneran. Bener. Ih, gila. Oke, ini kita mau lihat dulu ya. Ini ada question box dari pemirsa yang ada di manapun kalian berada. Benar nggak sih kalau Marshanda ini dikenal netizen sebagai sinetron bidadari? Oke, ini kita lihat dulu. Kenapa fotonya saya? Apa yang paling kamu ingat ketika mendengar nama Marshanda? Type something. Dan jawabannya adalah jadi Lala di sinetron bidadari, penyanyi cantik. Jadi Lala di sinetron bidadari, bukannya udah lama iya. banget ya? Itu nempel banget ya. Itu tuh pada waktu itu kamu umur usia berapa sih? 11-12 tahun. 11-12 tahun. Dan itu kamu boom banget dan really famous. Aku jujur nggak pernah tahu itu sampai aku udah umur 24. Terus ada satu teman yang ngomong, Cah, lo inget gak sih pas zaman lo syuting bidadari itu kan lo bener-bener gila banget ya, lo di mana-mana Pak, gila. Pas dia ngomong itu aku bermikir, bener ya, soalnya aku nggak ngerasa kayak Tapi gitu. Nggak- justru Gun, dia itu ketika mengalami hal tersebut umur 11-12 tahun itu malah tertekan sebenarnya karena jadi nggak merasakan kehidupan anak-anak. Tapi kan aku tetap sekolah, bisa aja nih mancingnya nih. Tapi kamu ngerasa nggak Nggak, kalau aku misalnya happy kok syuting apa yang kamu pernah alami beberapa waktu lalu itu berawal dari kamu terlalu sibuk di masa Enggak sih. di usia-usia awal? Kalau maksudnya ngomongin bipolar disorder, Ya. enggak, itu kayaknya karena sifat deh. Karena apa ya, aku sifatnya itu sebenarnya mungkin, ini asumsi aku aja ya, Ya. nggak tahu bener apa enggak gitu. Kayaknya aku tuh orangnya sangat ekspresif, Ya. sebenarnya sangat, apa yang aku rasakan tuh aku pengen mengeluarkan itu, Bentar, tapi Marshanda. belum, ntar dulu, tapi aku pengen selesaiin, boleh nggak? Oke, boleh. Pokoknya aku pengen keluarin itu, Boleh. tapi aku berada dalam lingkungan terdekat yang orang-orangnya nggak biasa melihat orang-orang yang ekspresif, Oke. jadi aku merasa itu aneh. Ya. Berarti bukan bipolar dong. Apa dong? Lah kalau lu bilang bipolar karena sifat itu kan hasil dari kebipolaran kamu. Enggak, jadi campuran sifat sama mungkin kondisi lingkungan yang nggak sengaja
tidak bisa memahami kebutuhan aku. Hmm. Jadinya aku Jadi kamu harus Mau nahan. merubah sifat kamu Iya. di lingkungan yang berbeda. di lingkungan yang paling sering aku spend time di situ. Tapi disadari. Sekarang aku sadar, dulu enggak. Tapi Sekarang kalau, sadar. Tapi Marsyanda, kalau kita lihat video yang waktu kamu ngomel-ngomel, itu kan topik omelannya itu kan teman-teman kamu dulu waktu SMP, waktu SMA gitu gak sih? SD, SD, iya kan? ya itu bukan marah-marah sih, jadi kayak Itu kalau Sebenarnya sekarang ada begini. aplikasi TikTok pasti Nah, iya, digabungin kayak loh, Say. gitu. Itu pasti loh, Say. jadi ngerti gak sih, kita kan lagi seru-seruan gitu, anggaplah main TikTok tapi kan zaman dulu nggak ada gitu ya. Ya. Terus ada satu lagu yang aku favorit banget nih, Who Do You Think You Are-nya Spice Girls. Terus ya udah aku nyanyi-nyanyi lah depan kamera, joget-joget kayak TikTok gitulah Ya. misalnya. Terus tiba-tiba ada bagian musik yang tanpa ada vokalnya gitu. Ya. Terus aku ngerasa kalau gue nih kayak seorang rapper, terus gue lagi perform, gue bakal ngapain ya di momen lagu yang ini. Terus aku, karena judul lagunya Who Do You Think You Are, aku Lu rasa pikir itu lu nyambung. siapa? Lu Yes. pikir lu siapa? Teman-teman pikir- SD gue, SMA gue, semuanya, ya kan? Aku pikir itu nyambung, jadi ya udah aku masukin Sekarang banyak aja. dipakai sama emak-emak yang lagi suka merong-merong begitu kadang-kadang. Lu tuh ini ya, lu Pengamat. Pengamat, oke. Pengamat. Atau punya masalah juga mas? Kalau gue bukan bipolar, polar bear kalau gue. Makasih ya. Oke. Jadi tunggu bentar. Jadi kalau misalnya seperti itu, artinya Marsyanda mengatakan bahwa it is not bipolar dong. Karena video itu dikenal sebagai video Marsyanda bipolar. Tapi kalau dari keterangan Marsyanda sekarang, artinya itu menghanguskan kata-kata bipolar. Ya kalau kata psikiater yang dulu ngediagnosa sih bilangnya aku bipolar. Cuman kalau Mas Dedi kenal aku selama ini ngeliatnya gimana? Enggak, Enggak kamu biasa cuma suka aja. nyampah. Suka nyampah aja ya. Kayak di rumah waktu itu ya. Tapi kalau kamu Caca sendiri nyadar nggak kalau misalnya kamu tuh dari image yang bidadari, terus kamu ada image yang bipolar pada waktu itu tuh kayak langsung ngerubah situasi mindset orang yang ingat kamu dulu sebagai Lala di Bidadari. Tahu sih. Dan itu ya udah memang udah harus seperti itu gitu. Enggak, aku mikirnya karena ya Lala itu terlalu putih bersih gitu kali ya. Jadi Jadi- ketika aku jadi manusia normal, Nah, jadi kalau menurut gua mungkin bukan bipolar tapi stresornya ketinggian. Jadi akhirnya depresi karena selama ini dituntut oleh lingkungan menjadi image Lala kan. benar. Jadi akhirnya kan di luaran lu nggak bisa mengekspresikan gua nih siapa, ya Lala gitu loh. Inilah salahnya dari industri entertainment di Indonesia. Wah. Inilah salahnya gitu. Gimana tuh? Ya saya mah kalau ngomong bebas. Kenapa? Mau jelas mau enggak pokoknya ngomong gitu ya. Ya saya mau bebas kalau ngomong. Tapi Kenapa sendiri- salah? Coba kita lihat deh dulu. Di Amerika dulu ada film Taxi, pernah tahu nggak? Taxi. Ya film Taxi. Pemainnya siapa? Jodie Foster kalau nggak salah ya. Jodie Foster, umur 15 tahunan juga. Setelah dia main film itu selesai, dia didampingi oleh psikolog dan psikiater selama 1 tahun. Tapi emang bener kalau Kalau di profesi sini- sebagai aktor harus Enggak, lewatin proses itu katanya. Karena Supaya dia di keluar. sana, dia di sana Iya. menjadi, di sana dia menjadi pekerja seks komersil kan. Setelah itu dia didampingi sama psikolog psikiater untuk merubah image-nya lagi. Ya, Nah dia di sini jadi Lala berapa tahun? 3. Ya putih bersih, suci, orang-orang lihatnya baik. Jadi akhirnya gangguan pasti. Gitu ya, karena itu nggak manusia normal. Iya kan, lu mau ngomong yang nggak enak aja takut salah dengan image yang sudah ada. Karena masyarakat berharap image-nya seperti itu. Di Indonesia lagi, ibu-ibu nonton sinetron aja Ikut ketemu emosi. orang yang nampar kok. Ya. Makanya jujur aku kalau misalnya dibilang image-nya dulu dibanding jadi Lala sama sekarang beda banget, aku bangga. Karena kamu karena keluar aku dari bisa image Lala ya. Because Membuka it's you. mata orang-orang yang ngerasa gue nggak boleh jadi diri gue sendiri. Nah oke, itu tuh ya. Nah jadi ini buat yang ada di rumah juga. Mungkin kalian harus bertanya, kalian ini sekarang menjadi diri sendiri apa tidak? Nggak usah ngomong bipolar, nggak usah jadi pemain sinetron, nggak usah di dunia industri entertainment. Di Instagram, di TikTok, di sosial media, di Twitter. Apakah itu Anda atau tidak? Ya, dengan komen-komen yang terkadang bikin kaget-kaget ya. Betul, ya kan? Apakah itu Anda atau tidak? Atau Anda hanya posting hal-hal yang Anda pingin orang lain lihat padahal Anda nggak seperti itu. Yes. Gitu. Udah break ah. Oke. Banyakan ngomong gue nggak. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Tetap di OTD, obrolan of the day. Jangan pergi-pergi lagi. Aku tak mau sendiri. Kayaknya nih chapter aku untuk
Move on? be by myself and feel happy with that, udah selesai. Ah. So aku kayak ada keinginan longing untuk mempunyai family itu ada. Ini aku pertama kali share di sini di. Oh really? Dia bentar lagi mau ulang tahun yang ke-8. Oh wow. Akhir bulan Januari. Tuh kalau udah usia 7-8 tahun tuh anak tuh lagi enak-enaknya karena lagi bisa disuruh-suruh. Lagi bisa disuruh-suruh. Iya. Lagi Ambilin papa ini doang, ambilin itu. iya bisa nurut, beneran. Kalau masih 4-5 tahun kan masih belum bisa gitu. Kalau 7-8 tahun bisa misalnya, ambilin mama itu dong. Dia seneng tuh. Dia seneng be helpful gitu. Iya, be helpful, lagi enak disuruh-suruh gitu. So how's your relationship? Gimana? Lovely. Kita kalau misalnya Sienna lagi nginep di rumahku gitu, momen terfavorit buat aku adalah kalau lagi mau tidur, kita berdua suka dipakai guling gitu, kamarnya udah gelap, lampunya agak kecil. Terus kita ngobrol panjang, bisa 1 jam ngobrol. Iya kalau ibu, dia suka nanya, dia pertanyaannya gini, ibu pernah punya luka batin nggak? Oh iya? Serius? What the? Iya, soalnya mungkin karena nggak tahu ya sering dengar aku membahas hal-hal psikologi dan kebetulan kan mamanya Ben juga psikolog. Jadi sering membahas kayak, iya aku tuh anaknya ekstrovert banget ya Bu ya, kalau sama ibu aku ngerasa aku jadi ekstrovert kayak istilah-istilah gitu tuh dia tahu. sering dengar. Dia bukan dia tahu lah, dia ngeh gitu ya, makanya dia nanya. Ya. Tapi sorry, Cak, gue kayaknya pernah nanya tapi gue lupa. What is the rules sekarang sih sebenarnya? Dia ada di band atau ada di lu atau ganti-ganti atau gimana? Jadi Sabtu Minggu dia sama aku. Oke. Udah gitu aja. Sabtu Minggu Sabtu sama Minggu, lu? sisanya dia sama Ben dan Ines. Oke, artinya kalau Sabtu Minggu sama lu dalam 1 minggu ada 2 hari, ini sangat amat menyenangkan sekali ya. Maksudnya you wait Oh ya. and then it's like a playtime Dan Sabtu every Minggu. time kita ngumpul jadi quality Iya dong, time jadi banget. quality time yang luar biasa Bener. dong. Iya, bener juga sih. Oh. Tapi kalau kayak Sienna gitu tahu kondisi kamu sesungguhnya nggak? Yang dia tahu gini, aku itu suka butuh downtime. Terus aku bilang gini, ibu kenapa sih suka butuh downtime? Terus kalau downtime itu aku bilang ke dia, iya ibu itu butuh downtime yang dimana ibu nggak bisa kita terlalu banyak interaksi yang aktif, terus atau main-main atau interaksi apapun, ibu cuma pengen duduk, dengerin lagu, diem aja, kayak meditasi atau taking a nap aja lah gitu. Ya. Terus dia bilang, ibu kenapa sih butuh downtime? Aku bilang, karena kalau ibu nggak ngambil downtime, ibu itu bisa jadi grumpy, aku bilang. Dan Marah-marah kalau sendiri apa gitu. karena udah kecapean misalnya, kecapean. Berarti kamu tahu limit kamu tuh. Kalau kamu lagi butuh waktu, tunggu Aku ya bilang. sayang. Tapi Dan lu dia udah pernah marah kamar nggak dulu akhirnya? atau Pernah nggak tapi akhirnya terus lu break sama Sienna? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau lu mau lagi bete apa segala, lu tahan terus. Dia bilang kayak, kok ibu nggak pernah marah sih sama aku? Terus aku bilang, ya ibu bersyukur sih kamu yang sebenarnya bikin ibu lebih mudah, karena ibu tahu, ibu bisa memberitahukan ke kamu apa yang ibu perlu lakukan, ibu perlu kamu lakukan tanpa harus marah sama kamu. Saya tuh suka lucu kalau misalnya ada orang tua marah-marah sama anaknya tuh saya suka lucu sendiri. Anak kurang ajar, gak tahu diri kamu. itu jadi doa sebenarnya ya? Bukan jadi doa gitu. Kalau gua tanya sama orang tuanya, lah bukannya lu yang buat. Kan anak itu kan dibuat oleh mereka, dididik oleh mereka. Kalau jadi kurang ajar, jadi nggak tahu diri, berarti mereka yang salah didik. Atau ngasih orang lain buat didik begitu kan harusnya. Tapi dari 2009 kamu pertama kali tahu gitu ya kondisi kamu. Sekarang ini kondisinya sudah mulai membaik. Aku ngeliat kamu you're like okay gitu. Kita ketemu di Brownies. Ya. Sekarang juga ketemu gitu. Not always okay sih, ada saat-saatnya juga aku lagi low juga gitu, kayak normal aja sih sebenarnya, cuman lebih mengenal aja, kayak tahu kalau sekarang nih gue kalau diajak intense interaction atau ada orang yang mau curhat masalah yang deep kayak untuk momen jam segini nih misalnya, gue tahu gue nggak akan bisa, nanti aku bakalan jadi terlalu pusing, sakit Jadi kepala, kalau cerita jadi orang moody. bisa masuk ke kamu juga gitu. Aku sangat sensitif banget dan peka dengan other people vibe-nya orang lain tuh aku bisa ngerasain dalam diri aku juga gitu loh. So basically Marsyanda is not perfect gitu kan intinya Yeah. kan. Kan banyak orang-orang kalau ngelihat kehidupan selebriti atau artis ngeliatnya kayaknya sempurna banget, enak banget gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu juga pastinya. So Marsyanda, at this point what do you want in life? What do I want? Rahasia. Oke, I can share. Aku kan udah lama ya, dari tahun 2014 aku cerai. Terus, Oke. oke, you know where this is going? Yeah. Jadi gini,
aku kan tinggal sendiri di apartemen, di rumah aku tinggal sendiri gitu ya. Terus kayak sempat ada rasa kayaknya nih chapter aku untuk Move on? be by myself and feel happy with that udah selesai. Terus aku kayak ada keinginan longing untuk mempunyai family itu ada. Ini aku pertama kali share di sini di. Oh really? Terus udah ada calonnya udah Belum. Kayaknya aku selektif banget jadinya deh. Ya karena Sekarang. Harus orang yang tahu kamu dan mau menerima ya. Iya terus Yang jadi bisa ngertiin. jadi aku kayak ngerasa bener-bener harus laki-laki takut salah aja sih sebenarnya. Sebenarnya bukan takut salah juga karena gini, ketika dia sendiri, Anda udah merasakan bahagia. Ketika lu nanti berdua selamanya, harusnya lebih bahagia dibandingkan ketika lu sendiri gitu Yes. kan. Dan semua itu penuh dengan Untuk mencari itu kan tidak semudah itu. dan masa depan itu kan penuh dengan hal yang kita nggak ketahui gitu ya. Jadi pengen banget sekarang berumah tangga. baru mulai pengen lagi. Baru mulai pengen. Baru mulai kayak Ada ide itu ya? Oke, kalau gitu gini deh, gua potong, sorry. Lu akan jadi cowok yang seperti apa deh? Nah, aduh gimana ya? ya dong, harus ada. Nah, kalau misalnya lihat ya, mantan lo Ben tuh kan kalau misalnya kita lihat dari orang yang awam nih kayak gue yang nggak pernah ngobrol lama gitu kan kayaknya nice, yang adem-adem aja, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya lo nih sekarang mau dapat karakter yang kayak Ben atau yang lebih Dominasi, dominan. kontrol. Kalau bisa sih yang lebih dominan dari aku karena aku lumayan dominan. Ya. Ya dan nggak takut dengan kedominanan aku nggak membuat dia ngerasa terintimidasi atau merasa kayak aduh nih cewek gue harus gimana ya gitu loh. Sebenarnya gue kayaknya bisa sama Marsha. Ayah. Gimana? Gue dominan. Hah? Gue dominan. Udah lu bareng sama Ben aja ngurusin Sienna. Mana? Dia mah gitu deh. Dia mah gitu suka ngeremehin orang, ini 2021 loh. Harus ada pergerakan loh, Say. Hah? Tapi ya gue pikir-pikir lagi aja dulu ya. Seberapa usahanya sekarang kamu mencari pasangan, Ca? Biasa aja. Gimana tuh bingung nggak? Tapi kayaknya kemarin-kemarin Caca sempat deket sama beberapa orang. Tapi dia tuh sebenarnya harusnya kalau dapet cowok yang dominan dan bisa ngatur dia, asal positif ya, asal positif dalam tanggung jawab, harusnya itu yang dicari menurut gua loh. Karena dia keras, dia punya pribadi yang keras, dia punya meledak-ledak. Dan mungkin orang-orang seperti Caca sebenarnya butuh orang untuk bisa naungin kamu. Gitu. Iya, aku butuh Bisa ngurus laki-laki yang kamu. aku I tuh think you need bisa the father respect. figures. Hah? You need the father figures maybe. Tapi kalau misalnya kita ngeliat pasangan kita sebagai ayah kita bukannya nggak sehat ya? Jangan lihat sebagai ayah kamu dong. Maksudnya orang yang Jadi bisa. father figure, Father figure dianya adalah, sih. iya gitu. Kayaknya itu Bisa bener ngomongin kamu, bisa Yang marahin menenangkan. kamu ketika kamu salah gitu. Dan akunya mau menghormati. Dan kamunya bisa menghormati. Respect. Gue tuh pengen deh kalau Cari misalnya lagi cowok yang bisa pasangan gue tuh di-respect. lagi marah-marah terus gue peluk, tak, udah. Ya mati Gun, mati dipeluk, mati dong Gun, mati dong. Dia lagi marah-marah, lu peluk kretek. Dia mah nggak ada dukung-dukung temen ya. Nggak. Maksud gue tuh kayak memberikan kehangatan tuh perempuan langsung kayak Lu tuh ya kalau lu juga kalau nyontoin gue tuh, nih kalau nyontoin yang bener ya, gue tuh pengen deh kalau misalnya gue lagi marah sama pasangan terus gue peluk. Tuh. Lu tadi gimana? Gue pengen deh kalau marah gue peluk. Lu bilang pasangan gue remuk. Remuk bro. Ya enggak lah, orang pasangan gue lebih gede dari gue badannya. Tenang kan lo? Tenang kan? Jadi Ca, kalau dari Caca sendiri nih, dari 2009 sampai sekarang pasti banyak pembelajaran Iya. di dalam apa yang kamu rasain sekarang. Sebenarnya kalau how to handle yourself tuh sekarang udah lebih tahu dong. Iya sih yang pasti kalau aku tidur harus cukup. Ya. Kalau tidur udah Moodnya berantakan langsung itu ya. jadi oversensitif deh pokoknya. Jadi Ca, banyak sorry mikir. penasaran gue Ca, lu masih masih pakai obat nggak? Masih. Masih pakai obat, tapi Walaupun udah dosisnya udah untuk diturunin maintenance sekali. lah ya. Karena Caca ini dari usia berapa? Dulu dari kecil kan? 19-20. Dari 19 tahun, dari Lu bilang 13 tahun Caca minum obat. 12. Kita deh rumpi deh. Oke, kita akan balik lagi setelah yang satu ini ya, masih bareng Caca ya, tetap di OTD Obrolan of the Day. Marsyanda. Cak, bercerai ini keputusan yang tepat nggak? Iya. Dah, gue cuma mau tahu itu doang. Aku sekarang ini sering kayak ngeliat di postingan Caca juga, Caca kayak ikut aktivitas-aktivitas sosial yang berkaitan dengan apa yang kamu alamin ya. Itu seperti sharing apa tentang- aktivitas sharing dan seperti itu?
Ngapain aja tuh, Ca? Macam-macam sih, mulai dari aku kan pernah belajar hipnoterapi juga, jadi aku bisa kasih hipnoterapi ke orang, aku pernah ikut diplomanya. Jadi mulai dari healing session aku kasih ke perorangan pribadi, kadang-kadang aku lakukan itu sampai ke sharing yang sifatnya digital gitu di Instagram misalnya. Aku bikin live IG atau bikin IGTV yang ngomongin tentang mental health. Buat bantu orang lain. Iya. Berarti kamu tuh Untuk pernah share. ikut hipnoterapi kelas gitu? Iya, Untuk belajar. dapetin apa, diploma? NLP, iya diploma. NLP, Neuro Linguistic. NLP, diploma hipnoterapi, ego state therapy, Iya, iya. past life regression, semuanya ada di dalam situ. Bukan yang bakar tisu langsung gini kan? Enggak kan? Oh Itu Uya-Kuya sama siapa gitu satu lagi lain jurusan Wara. yang jurusan. Saya pengen tahu aja bakar Lain tisu jurus. itu Kayak ada kena AC deh diplomanya kepalanya, kayak kena ada. AC deh ini dia kayaknya deh. Pengen tahu, orang pengen tahu. Benar. Salah lagi, he. Kalau dulu tatap mata saya itu siapa ya? Kalau orang itu tatap mata saya ngapain sih orang dulu saya. suruh ngeliatin mata lu? Iya nggak sih, inget nggak sih? Tatap mata saya apa sih saya? Dulu mana? Ya kan kalau lu Tatap eyeshadow saya gitu kan. Iya kan dulu kayak coba. tapi gue penasaran lu ngambil NLP. Nih mungkin banyak orang nggak tahu kan. Ambil NLP dapetnya apa? Suka aja sih, jadi bisa menatap ke dalam, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan hubungan-hubungan sama orang-orang terdekat dalam hidup aku juga bisa jadi ngebantu diri sendiri dan ngebantu orang lain sih sebenarnya itu. Kayak orang mungkin nggak tahu NLP itu apa, bisa dijelasin nggak? NLP itu Neuro Linguistic Programming Test. Enggak, bukan Oh, iya, iya. lu buat orang. Oh iya, Dari iya, tadi kita maaf, ngomongin gue mereka suzon nggak- mulu ke mereka, nggak- dia. Iya. Iya, jadi NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi itu adalah terapi di mana kita bisa melihat macam-macam sih tekniknya ya. Ada, nggak mungkin aku peragain di Iya, sini iya, sih. iya. Tapi itu untuk healing bisa mulai dari menyembuhkan hal-hal kecil seperti misalnya fobia sama kecoa. Ya. Atau enggak, kenapa saya shopaholic. Sampai ke Perlu deh kayaknya saya aku pernah itu, shopaholic. mengalami kekerasan seksual. Sampai yang hal-hal sebesar itu pun seperti bisa di Bahkan bisa buat kesuksesan juga bisa ya. suksesan, Cari memperbanyak kesuksesan juga motivasi untuk kerja misalnya kayak gitu-gitu juga bisa. Cari motivasi gitu. Emang lu suka shopping? Suka. Oh iya, di shopping. Suka buat belanja diri sendiri, belanjain Masa? orang juga gue Oh suka. iya, oke saya mau nanya itu aja dulu. Oke, thank you. Ca, kalau Caca ini termasuk orang yang punya sahabat banyak atau memilih beberapa orang untuk menjadi sahabat? Orang temen dia cuman gua doang kok. Iya, tanya dia. Lu sahabat lu Cici, bukan Caca kali. Ih, kurang ya. Iya, Ca, kayak gimana, Ca? Ketawa sendiri loh. Yuk kita ketawa yuk. Cici ya, Lu tuh ya, tahu diri dong kalau udah kurang gitu kasih gini. ceng-ceng gitu, ya biar- kan? Saling bekerja Biar sama nggak gitu gimana ya. Iya, banget gue gitu. tuh nggak fokus dari tadi, Det. Si Kenapa? pemain keyboard tuh gini, ting ting, gue kan nggak ngerti. Maksudnya apa sih gitu maksudnya? Gue nggak paham maksudnya. Lupa. Gue Apa? gue gitu. Oh, apa sih gitu ya? Iya. Ganggu kerja banget iya, ya. ganggu deh. Ah, Profesional nih. Astaga. Terus tadi apa ya pertanyaannya sampai lupa? Tadi Caca punya banyak sahabat. Oh iya. Apa memilih justru? Kalau berteman yang berteman aja tuh banyak, tapi kalau yang deket banget sih aku bisa dihitung pakai jari. Yang deket banget ya untuk sharing kayak hal-hal yang personal, curhat-curhatan itu dikit sih. Teman saya cuma Ivan Gunawan. Sekarang ini. Dan aku baru tahu ternyata Dedi itu nggak punya teman. Oh gitu. Kenapa Iya. dia kayak gitu menurut Kak Takut Igun? mau cerita, takut diceritain lagi sama dia. Oh takut dia ember-emberin Iya. orang-orang. Kayak gitu mulut emak-emak lo tahu sendiri. Kok gue sih? Siapa sih, Det? Siapa sih, Det? Gua kok nggak kenapa jadi gue cerita gitu sih? Enggak, maksudnya gimana sih tadi? Gua kan bilang temen gua tuh cuman lu doang. Gue doang. Iya terus lu ngomong gak ada mau temenan sama gua gara-gara gua suka cerita-cerita ngomongin orang. Ih gua mah gak pernah ngomongin orang. Ya gue kalau cerita sama lu sebarin juga, lu kadang lu suka Enggak, lemes. Hari ini lagi. Ya hari ini gue banyak diem ya, karena gue takut. Hari ini gue banyak diem. Lu ngomongin Caca, gua gak cerita tadi di sini. Oh, Lu gitu. ngomongin Caca, ya dia terkenal cuma di Bidadari doang, habis itu apaan sih? Gua gak ngomong kan. Astagfirullahaladzim. Gua diam. Oh jadi dia jago banget loh. Iya. Dia jago Iya. banget. Itu gue akuin. Iya itu gue akuin. Kan ngebahas tentang Provokatif bidadari. yang luar Dia biasa. ngebahas tentang bidadari. Gue bilang, Caca itu kan ngetop waktu itu bidadari. Habis itu apalagi sih gue nanya. Gak apa-apa kok Kak Igun kalau emang bener kayak Iya gitu. bener, emang bener. Nggak, tapi kalau emang ngomongnya beneran kayak gitu. Iya, aku nggak emang apa-apa. apa adanya. Ya, tapi Lu maksud lo nyakitin kalau kalau lo ngomong lu gitu ngomong tuh Caca akan reaksi apa? Ya Caca Ini yang bipolar Caca bukan lu ya. Caca Kan gue yang ada nih. Tapi gua temennya gua sakit hati dong lu ngomong gitu. Terus gua Kalau lu sakit hati kenapa lu diam aja tadi? Gua terangin, Caca terus kan bikin lagu, bikin Security.
Tapi terkadang berita yang begitu heboh akhirnya menutup sebuah karya. Merasa gitu nggak? Iya sih, tapi kayak kalau di dunia entertainment gitu ya. Iya, memang capek Makanya ya. aku tuh tadi bilang sama teman-teman, itu bener-bener dari bottom of my heart gitu. Jadi abis kayak orang image dari Caca itu abis dari sinetron Bidadari, terus abis itu apa? Orang pasti langsung ngingetnya ke video kamu lah, apa segala Tapi macam biarin gitu aja, loh. itu kan menunjukkan kalau apa ya, kebanyakan orang ya cara berpikirnya seperti itu gitu aja sih. Bahwa kayak misalnya aku pernah bikin video, padahal maksudnya itu video klip dengan puisi buatan aku, Ya, Mas dikasih Dedi juga musik, cerita. ya. aransemen musik yang aku Ya. bikin sendiri sama Kata Mas band. Dedi boring tapi katanya gitu. Kalian jahat banget sama aku. Tidak mungkin saya bilang boring, orang saya ikut promoin kok. Ya, Ya gitu. lo kan kadang kalau ngebantuin orang promo juga abis itu lo ngedumel. Astaga. Nggak, tapi intinya abis bikin kayak gitu aja tuh orang nangkepnya Marshanda curhat. Padahal gue bikin itu kayak syuting video klip beneran pakai kamera. Itu Niat karya banget ya. seni, ngerti gak sih? Tapi Ya. ya nggak tahu ya udahlah biarin aja lah, mau gimana. Lala tuh zaman tahun berapa ya? 2000. 2000. 2001. Nih ya, mungkin di zaman itu memang karya itu masih bisa dinikmatin karena pilihannya belum banyak. Kalau sekarang kan dengan adanya sosial media, dengan ada video-video 15 detik goyang-goyang doang, orang jadi Tapi kamu juga main Distract-nya banyak. aplikasi-aplikasi gitu nggak? Instagram aja sih, TikTok nggak terlalu aktif. Nggak terlalu ya. Cak, Ya, pengen punya anak lagi nggak? pengen. Pengen punya anak lagi? Cowok cewek? Cowok dan cewek. Cowok dan cewek? Oh berarti bakal mau pengen punya 2 anak lagi? Bisa. Kalau bisa ya mau. Gue baru pernah dengar ini loh, dia belum pernah cerita begini. Mau, belum pernah cerita ke siapa-siapa juga. Caca itu kan akan menjadi dewasa, terus dia akan melihat Caca apa sih, Yana? Sienna Oh, ya. akan melihat semua berita tentang Caca, dari yang positif sampai yang negatif, dari semua itulah gitu. Jejak digital kata nggak bisa digital terhapus. katanya. Gue sih sebenarnya nggak setuju ya ketika orang itu melihat jejak digital orang tuh gue nggak setuju. Gue pribadi tidak setuju dengan kata-kata bahwa ingat jejak digital nggak bisa dihapus, gue nggak setuju. Karena begini, karena kalau Anda mengatakan jejak digital tidak bisa dihapus, artinya Anda orang yang tidak bisa berubah. Ya. Loh iya dong, apa yang Kalau kita berubah itu jadi seperti history aja gitu ya. Bro gini, apa yang lu omongin 2 tahun yang lalu, Iya. bisa saja lu berubah. Bener saat ini. banget bro. Bener nggak bro? Iya bro. Nah, Gue juga ngalamin banget bro. Sae KB. Iya. ya kan, bener dong. Nah artinya kan lu harus tahu menerangkan ke Sienna-nya juga dong. Tapi nggak masalah itu ya. Enggak sih, nggak masalah. Karena aku, mungkin yang akan aku ajarkan ke dia adalah bahwa membuat apapun itu ya, misalnya dilihat sama orang kesalahan atau masalah atau apapun itu sebenarnya bagian dari kita untuk grow, untuk belajar. Betul, betul, Karena kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan ya kita nggak akan bertumbuh gitu loh. betul. Lagi pula Sienna kan yang ketemu kamu langsung dan Dan dia banyak waktu untuk menyaksikan. sharingnya. Together forever everything ya. Together That's forever everything. true. Cuman orang-orang aja kadang-kadang kalau komen-komen itu merasa bahwa dia yang punya keluarga gitu. Biasanya begitu kan. Ya begitulah. Iya Mungkin dong. di bagian komentar itu orang-orang banyak yang merilis masalah-masalahnya di rumah. Tapi di komentar Instagramnya orang lain, ngerti gak sih? Iya banyak. Padahal sebenarnya bukan buat kita. Dia lagi marah aja sama abis dibentak kali sama lakinya atau bininya. Gue marahin juga nih si siapa nih Dedi Karena Corbuzier ini. pingin aja Dia ya. lagi emosi gitu, Jadi sebenarnya itu gak ada hubungan sama kita. Kalau orang yang komentar-komentar jahat itu it's all about tuh orang aja gitu loh. Oke, Kali. kalau gitu kita kasih waktu dulu untuk pemirsa mungkin mau komen-komen ke siapapun terserah ya. Nggak gitu dong. Anda. Ya sorry. Kita break dulu Kita boleh break ya sayang dulu, ya? kita break. Oke, kita akan break after this messages. Tetap di OTD, obrolan of the day. So you can keep Gue suka pengambilannya kayak adegan pre-wed. Iya, gue berasa bidadari loh saya pas dia set, gitu gue suka banget. Gue kangen angle-angle samping kanan loh hidung gue kayaknya. Udah nggak usah. Udah hari ini Jimmy Jeep kita pindahin ke sana. Oke, Be Honest with Marshanda. Cak, kalau pernah nonton, kamu pilih 3 yang menurut lu itu lu banget gitu ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa dan of course you can explain lah gitu ya. Kalau nggak setuju pun nggak apa-apa tapi you can explain this. Ya, Oke. let's do it. Alright. Langsung centang aja Ya, ya? sure. Ya.
Oke, dan oke, saya ingin menemukan lagi keindahan dalam hidup saya, nggak dicentangin, artinya you actually appreciate this life now. Yes. Mungkin sudah indah Itu hidupnya. sudah indah sekali. Yap. Saya nggak akan bahas itu. Yang terakhir, satu hari saya nanti akan menikah lagi. Kita udah bahas panjang lebar Yes, tadi amin, tentang amin pernikahannya. Ya. Amin ya Beb. Ya Amin, Beb. amin. ya. Saya ingin selalu melihat tumbuh kembang sienna. Kenapa? Maksudnya apa? Selalu Ya, ingin iya melihat dong. tumbuh kembang sienna? Ya iya dong, aku selalu pengen bisa melihat tumbuh kembang dia. Oke, sebagai orang. do you think maksudnya dalam keadaan seperti ini seminggu lu ketemu sekali atau ketemu 2 kali is not enough for you? Oh enggak okay? sih, maksudnya pengen ke depannya apapun keadaan yang terjadi, aku tetap bisa melihat tumbuh kembang sienna, udah gitu aja. Oke, sampai nanti tua ya. Sampai nanti Sampai tua, nanti tua. iya, pasti. Oke. Saya ikhlas dengan keadaan saya saat Itu ini. terlihat banget deh. Kalau gue sih ngelihat dari awal segmen sampai sekarang tuh kayak kamu benar-benar sudah this is me, no matter what they say. Allah, gitu kan? Iya nggak sih? Wow. Tapi Karena kan kayak- kalau kata-kata ikhlas itu kan artinya ada yang tidak menyenangkan tapi tetap dijalankan dong. Nggak ikhlas tuh udah legowo aja, udah Ya. kayak nggak ada no argumen lagi. Iya, but then artinya ada sesuatu yang dia tidak No, what's setuju wrong with tapi you? kenapa kita yang berantem sih? Sih kita yang berantem, mereka yang berantem. Gimana Ca? Maksudnya ikhlas tuh maksudnya ada sesuatu yang lu tidak setuju tapi ya udahlah dibiarkan atau gimana? Kayaknya semua orang ngerasain juga lah pasti dalam hidupnya pasti ada hal-hal yang kita pengennya bisa begini tapi nggak bisa begini. Ya udah aku menjalankan dan melihat hal-hal yang justru berjalan dengan baik dan fokusnya kayak yang itu aja. So you focus to the positivity instead of the ya, negativity ya. fokus on the blessings. Ya ini mungkin buat belajar juga yang di rumah penonton kita gitu. Kadang-kadang kita lupa fokus ke hal-hal positif tapi kita fokus ke hal-hal negatif. Ya. Selalu seperti itu, ceritanya seperti ada tembok, orang bangun tembok dari batu bata, ada satu miring, pusing liatin satu yang miring. Ya. Kesel, cuman satu doang yang miring, dia lupa 100 biji yang tegak itu dia lupa. Yes, exactly. Oke. Itu penjelasannya. For the last one, saya tidak sekuat yang mereka kira. Yes. Tapi Anda terlihat kuat. Ya gimana ya ngejelasinnya? Ya kalau aku nggak kuat nanti orang lain pada bingung. Nah. Nangis disangka drama, ya kan? Sedih-sedih. Iya atau enggak? Aku tuh nggak paling gak nyaman kalau misalnya aku contoh kecil deh, misalnya lagi di lokasi syuting, terus ada adegan yang agak-agak jatuh gitu, terus aku luka beneran. Terus yang lain pada worry. Itu sesepele itu aja aku tuh nggak nyaman. Jadi aku lebih suka kayak, nggak tahu ya kebiasaan ya, menunjukkan bahwa I'm fine. Tapi ketika aku lagi nggak fine, aku mencoba mengelola itu sendiri dulu sih biasanya awal kalau aku ngerasa butuh bantuan Jadi orang intinya terdekat. lu tidak mau orang lain melihat lu lemah. Itu kayak kebiasaan dari dulu sih. Ya ya, this okay. Tapi anehnya malah ada beberapa momen dalam hidup aku yang memperlihatkan bahwa I am very weak. Ya nggak sih, bener kan? Very Justru gitu. fragile, ya. Nah, jadi sekalinya kuat kayak kuat banget, tapi sekalinya lemah dia sebenarnya sangat lemah sekali gitu loh. Jadi you choose lu memilih apa yang mau lu katakan pada orang atau lu tunjukkan pada orang di saat tersebut. Yes. Tergantung dari mindset awal datang kalau kata gua mah. Iya Orang dia kan memang perasaan hati juga lagi fine gitu kan. Ya kadang-kadang kan kita juga menunjukkan kelemahan kita pada orang lain nggak ada gunanya buat kita juga. Gitu. Iya. Yang ada cuma jadi celaan orang aja. Kenapa sih lo gitu kan? Kenapa? Kenapa? Gue kenapa sih gue? Ini nyontoin. Oke. Nyambung dong. Oke, Say. Nyambung, jangan diam dong. Ayo kamu aja dong sambungin. Oke, Cak, ini orang-orang yang nonton ini mungkin masih ada yang teringat dengan Lala, ada yang teringat dengan lagu kamu yang heboh itu gitu ya. Tapi sekarang Caca ingin diingat orang sebagai apa? Orang yang sama seperti mereka. Orang Biasa yang aja. bukan, maksudnya aku pengen ngasih lihat bahwa kalau kalian pernah jatuh, kalau kalian pernah hancur, aku pengen jadi orang yang ketika mereka ngeliat aku tuh nggak kayak, wow dia tuh sempurna ya hidupnya, tapi aku pengen dilihat sebagai orang yang, oh dia nih real. Ya. Gue lihat waktu dia jatuh dan sekarang dia masih mencintai dirinya, masih mencintai hidupnya, masih banyak bersyukur. Gue berharap gue bisa juga, karena dia juga sama kayak gue, pernah hancur gitu. Dan aku pun Ya, kadang-kadang masih up and down juga gitu, normal. jatuh itu kan hanya sebuah keadaan tertentu di situasi tertentu. Bunga yang layu jatuh dari pohonnya saja bukan berarti Anda tebang pohonnya kan. Yes. Karena akan ada bunga lain yang nanti tumbuh ketika bunga yang itu jatuh gitu ya. That's right. Tapi ini ada satu foto, silakan Caca lihat. Oke. Nah fotonya, nah melihat foto itu, apa yang Caca mau sampaikan? Yang aku mau sampaikan ke Sienna, aku lihat ini
Aku berharap Sienna selalu tahu bahwa di masa depannya itu dan di sekarang, masa sekarang pun hidup dia dipenuhi dengan cahaya. Cahaya dari luar, cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dan dia itu punya cinta yang besar untuk dirinya dan orang lain. Dan aku berharap Sienna gak akan pernah lupa kekuatan itu dalam dirinya dia. Apapun yang nantinya ketika dia udah lebih dewasa, alamin. Misalnya itu hal yang gak nyaman, hal yang berat, atau hal yang buruk. Aku berharap kekuatan dalam dirinya akan menjadi alasan terbesar bagi dia untuk bangkit. Dan dia harus bisa merasa bangga dengan kekuatan yang ada dalam dirinya itu. That's beautiful, Sienna. Luar biasa, itu pesan dari mama kamu ya. Jadi teruslah bersinar seperti bintang tadi ya, mendapatkan sinar dan juga memberikan sinar bagi orang lain. Itu mungkin ya. Ya. Thank you, Caca. Thank you, Ca. Seneng banget. Udah lama gak ketemu, So sekarang much ketemu fun. lagi. Pokoknya kita tunggu sampai nanti satu saat nanti Caca menikah dengan seorang pria dan punya anak 2. Oke, kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi, saya Deddy Corbuzier. Ivan Gunawan di Caca. OTD, Bye. obrolan of the day.